Assalamualaikum bro, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Jadi di video kali ini saya akan mau kasih tahu kalian mengenai BCA Keyboard. Ada 16 pertanyaan mengenai BCA Keyboard ini. Terus nanti ada juga demonstrasi bagaimana aktivasi, cek mutasi rekening, cek saldo, dan transfer menggunakan BCA Keyboard. Jadi sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Satra Channel. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke bro, jadi pertanyaan ini sebenarnya udah ada di websitenya bca.co.id. Jadi saya pakai materi yang ada di sana aja. Saya akan bacakan, langsung ada jawabannya juga. Setelah itu kita akan lanjut ke demonstrasinya. Oke, pertanyaan pertama, apa itu BCA Keyboard? BCA Keyboard itu adalah sebuah cara baru untuk mengakses BCA Mobile melalui keyboard smartphone. Jadi kan kalau keyboard kita biasanya kan seperti ini bro. Bentar ya, saya buka. Kalau ini tampilan keyboardnya kan standar kayak gini bawaannya. Bisa jadi itu keyboardnya Google atau keyboard bawaan dari smartphone kalian masing-masing. Kan ini nanti berbeda tampilannya dengan BCA Keyboard yang punyanya BCA. Oke, dengan kita menggunakan BCA Keyboard ini, kalian nggak perlu lagi buka aplikasi lain untuk mengakses menu perbankan. Jadi kalian nggak perlu ini kan dari SMS ini. Kan udah ada muncul keyboardnya otomatis kalau kita mau ketik sesuatu. Jadi kalau kalian mau akses menu perbankan, nggak perlu keluar dari menu ini lagi, dari menu SMS tadi, baru buka BCA Mobile-nya, nggak perlu lagi. Jadi dengan BCA Keyboard ini kalian bisa mengaksesnya selama kalian dalam kondisi ingin mengetik itu apakah melalui SMS yang muncul keyboardnya, pokoknya di mana aja bisa, yang penting muncul keyboardnya untuk teks. Bisa juga melalui WhatsApp, kan ada teksnya gini. Nah, nanti di sini juga bisa tanpa harus keluar dari menu aplikasi WhatsApp-nya. Oke, begitu juga dengan aplikasi lainnya. Selama masih ada keyboardnya, kalian bisa akses BCA Keyboard di sana, bisa melakukan transaksi perbankan di sana. Gitu bro. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. BCA Keyboard ini bisa digunakan di mana saja. Untuk saat ini, BCA Keyboard ini hanya bisa digunakan di smartphone yang platformnya Android. Jadi iOS belum bisa. Oke, yang ketiga ini apa yang harus dilakukan nasabah untuk dapat menggunakan atau mengakses BCA Keyboard? Yang pertama, nasabah sudah mendownload aplikasi terbaru BCA Mobile. Jadi BCA Mobile yang udah ada ini, pastikan dia udah terupdate yang versi paling terbaru ya. Setelah diupdate, teman-teman harus aktivasi dulu BCA Keyboard-nya. Jadi setelah buka MBCA-nya ada menu BCA Keyboard seperti ini. Kita buka dulu BCA-nya yang versi terbaru ya. Yang ini ya versi terbaru. Masuk ke MBCA. Masukkan kode akses kalian alfanumerik, jadi kombinasi huruf dan angka. Setelah itu ada menu. Di sini ada 10 menu. Ini yang paling terbaru kayaknya ya. Di sana ada aktivasi BCA Keyboard yang ini. Oke, setelah itu karena saya udah pernah aktivasi, jadi di sini ada pilihan di bawah ini pilihannya cuman pilih keyboard karena sudah pernah aktivasi. Kalau belum, kalian di sini tulisannya berbeda tuh, pasti kalau nggak salah tulisannya aktivasi BCA Keyboard dulu. Setelah itu baru bisa pilih keyboardnya. Oke, setelah melakukan aktivasi BCA Keyboard, setelah aktivasi ini kalian harus memilih BCA Keyboard ini sebagai keyboard utama kalian. Ya ini kan keyboard saya menggunakan keyboardnya Zen UI dari Asus. Di atasnya ada pilihan BCA. Oke, kita pindah ke yang BCA. Sudah pindah kayak gini, udah selesai. Oke, setelah selesai aktivasi, keyboardnya udah langsung berubah. Tandanya ini BCA Keyboard, yaitu ada logo BCA-nya di bagian, kalau saya lihat dari sini, bagian kiri bawah nomor 2, dekat emoticon. Ini udah menggunakan keyboardnya BCA. Kalau udah seperti ini. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan keempat, nanti baru ke demonstrasi. Pertanyaan keempat, siapa yang dapat menggunakan BCA Keyboard? Semua nasabah bisa menggunakan BCA Keyboard ini.
Asalkan MBCA-nya udah yang versi terbaru. Jadi kalian harus update dulu jika belum ada menu BCA keyboard di aplikasi MBCA kalian, harus diupdate dulu. Setelah muncul baru aktivasi seperti tadi ya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan kelima. Jenis transaksi apa saja yang dapat dilakukan di BCA keyboard? Seperti saya bilang tadi, jenis transaksi yang dapat dilakukan itu ada cek. Yang pertama cek saldo, kedua mutasi rekening, yang ketiga transfer dana ke rekening BCA, yang keempat transfer dana ke virtual account. Oke, di BCA keyboard ini belum bisa transfer ke beda bank ya teman-teman ya. Jadi hanya bisa sementara ini hanya bisa ke BCA ke sesama rekening BCA. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Bagaimana ketentuan mengenai limit dan biaya transaksi dari BCA keyboard? Oke, untuk limitnya kalian bisa cek langsung ke bca.co.id, karena kalau kalian nonton sekarang sama kalian nonton di 5 tahun yang akan datang pasti udah berbeda. Jadi sebaiknya kalian cek aja limit MBCA kalian di bca.co.id, karena limit transaksi BCA keyboard ini mengikuti MBCA. Oke? Lanjut pertanyaan ke-7. Apakah akan dikenakan biaya saat melakukan aktivasi keyboard BCA? Nasabah tidak dikenakan biaya untuk melakukan aktivasi keyboard BCA ini. Jadi free ya teman-teman ya. Ke pertanyaan 8. Apakah kita harus membuat kode akses dan PIN yang baru untuk digunakan di BCA keyboard? Nggak perlu teman-teman. Jadi yang kalian gunakan itu PIN-nya sama dengan PIN yang kalian gunakan di BCA Mobile. Jadi nggak perlu buat PIN baru. Jadi lebih memudahkan kita, nggak perlu mengingat angka yang baru lagi. Oke, lanjut pertanyaan 9. Bagaimana cara pakai BCA keyboard? Cara pakainya, kalian kan tinggal buka. Pokoknya yang ada untuk ketik teks dimanapun, entah kalian itu buka WhatsApp, buka Line, buka Facebook Messenger, buka SMS, yang penting ada teks untuk ketik. Untuk mengetikkan teks, kalian ada logo cengkeh, logonya BCA. Kalian tinggal klik aja ini. Oke, setelah diklik dia akan muncul seperti ini. BCA keyboard, masukkan kode akses. Kode akses ini adalah kode alfanumerik seperti BCA mobile kalian ya. Oke, kita lanjut dulu, nanti baru kita ke demonstrasinya, oke? Yang ke-10. Apa yang harus dilakukan apabila icon tidak muncul pada smart keyboard? Kalau icon yang cengkehnya, logo BCA yang nggak muncul, kalian harus pastikan dulu itu keyboardnya BCA atau tidak. Kalau seandainya belum, kalian harus pindah keyboard dulu. Jadi kalian jadikan keyboard BCA ini sebagai keyboard utama, oke? Supaya logonya muncul gitu. Jadi kalian bisa menggunakan menggunakan BCA keyboardnya. Oke, lanjut ke pertanyaan 11. Apakah bisa cek mutasi rekening dalam periode tertentu? Untuk saat ini di BCA keyboard teman-teman, kalian hanya bisa mengecek mutasi rekening itu 7 hari terakhir. Oke, jadi nggak bisa pilih periode tertentu kayak tanggal sekian sampai tanggal sekian di bulan sekian, itu nggak bisa, belum bisa. Apa perbedaan warna biru dan merah pada saat menampilkan mutasi transaksi? Jadi warna biru dan merah itu untuk membedakan transaksi yang kalian lakukan. Warna biru adalah uang yang masuk ke rekening kalian, kalau warna merah adalah uang yang keluar dari rekening kalian. Jadi debit kreditnya. Biru uang masuk, merah uang keluar. Oke? Lanjut pertanyaan 13. Apakah bukti transaksi yang diperoleh dari BCA keyboard dapat dibagikan? Tentu saja bisa. Bukti transaksi bisa dibagikan dalam bentuk gambar atau teks. Nanti kita contohkan, kita praktekkan, saya coba nanti transfer ke rekening BCA yang satu lagi ya. Oke, nomor 14. Apakah bukti transaksi yang berupa gambar secara otomatis tersimpan ke dalam smartphone kita? Bukti transaksi yang dilakukan tadi tidak secara otomatis tersimpan. Jadi kalau seandainya kalian terlewat, tertutup menu BCA keyboardnya, jadi hilanglah sudah bukti transaksi yang bisa di-share langsung tadi, ya. Terus bagaimana cara melihat mutasinya? Kalian bisa pergi ke MBCA, lihat di bagian inbox, di sana ada transaksi yang telah kalian lakukan tadi. Oke, lanjut. Oke, bagaimana jika belum membagikan bukti transaksi namun BCA keyboard sudah tertutup? Oke, ini sama dengan jawaban yang tadi ya. Kalau udah tertutup, kalian bisa buka di MBCA, pilih yang menu inbox. Oke, terakhir 16.
apakah mungkin membuka BCA mobile dan BCA keyboard dalam satu waktu? Dalam waktu yang bersamaan. Untuk BCA keyboard dan BCA mobile ini kalian tidak bisa buka dalam waktu bersamaan. Jadi harus satu-satu dibuka. Itu untuk keamanan, demi keamanan transaksi kalian juga. Oke, dan 16 pertanyaan udah dibacakan dan udah dijawab. Langsung aja kita ke prakteknya, bro. Kita prakteknya langsung buka BCA mobile ya. Oke, bentar. Setelah buka BCA mobile-nya, masukkan alfanumerik kalian, terus pilih menu BCA keyboard. Setelah pilih menu aktivasi BCA keyboard. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Ada pilih keyboard. Oke, kita pilih keyboard. Di sana ada dua pilihan, ada BCA dan di bawahnya ada keyboard Zen UI punyanya Asus. Jadi kita pindahkan ke BCA sebagai untuk menjadikan keyboard BCA sebagai keyboard utama kita. Oke, udah selesai. Ini udah selesai, langsung aja keluar. Oke, kalian tinggal masuk ke apakah itu ke WhatsApp, ke Line, ke Facebook Messenger atau Instagram, pokoknya yang ada menu bukan ada menu. Yang penting kalian bisa tulis teks di sana. Saya coba ke mana ya? Oke, saya coba ke grup WhatsApp yang sepi ini ya. Grup 12 IPA 2. Kita coba aja langsung tekan ini untuk ketik teks. Kan di sana udah ada muncul logonya BCA nih. Oh, sorry. Logonya BCA yang kayak cengkeh itu. Kalian tinggal klik tombol itu. Oke, setelah itu muncul tampilan BCA keyboard. Masukkan kode akses ini sama dengan kode kalian masuk ke MBCA, yaitu 6 digit alfanumerik kombinasi huruf dan angka. Yuk kita coba. Setelah itu tekan next, tanda panah itu. Udah langsung muncul seperti ini. Ya. Di sini ada menu info saldo, transfer, dan mutasi. Kita coba yang info saldo. Klik info saldo. Terus masukkan PIN BCA, PIN MBCA, sama dengan PIN di mobile BCA kalian. Setelah itu tekan OK. Udah, informasi saldonya udah muncul. Ini saldo saya saat ini. Oke, lanjut. Di saldo cuman itu aja tampilannya, ada nomor rekening, ada di atasnya ada info saldo tanggal hari ini, tanggal 26 bulan 4, ada jam 11:15 2 detik. Saldonya sekian. Kita balik lagi, kita coba ke mutasi rekening. Mutasi rekening diklik, terus masukkan PIN lagi, bro. Oke lagi. Untuk saat ini tidak ada transaksi, saya nggak punya transaksi di mutasi rekening. Oke, kita coba dulu ke transfer. Di sini muncul tulisan transaksi dapat dilakukan setelah lampu indikator berwarna hijau. Lampu indikatornya di bagian mana nih? Di bawah BCA keyboard ini ada warna hijau. Ini kadang-kadang berubah menjadi merah atau biru. Jadi pastikan dulu line ini, garis hijau yang panjang ini, garis itu berwarna hijau, baru bisa melakukan transaksi. Sama halnya dengan di MBCA. Kalau di MBCA dia di pojok kanan atas ada indikator lampunya ya. Jadi sama itu gunanya. Kita coba transfer. Di sini ada pilihan ke rekening BCA dan ke BCA virtual account. Karena saya nggak mau isi ke virtual account, biasanya ini saya udah ada datanya. Ke rekening Dana, GoPay Customer, OVO, dan Paytrend. Biasanya untuk ini, menu ini, yang udah ada di sini nih, biasanya berdasarkan kita daftarkan di MBCA. Jadi kita nggak bisa daftarkan nomor virtual account-nya di BCA Keyboard. Kita harus daftarkannya ke MBCA. Sama halnya dengan rekening BCA ini. Rekening BCA ini harus didaftarkan dulu melalui MBCA ya, nggak bisa langsung didaftarkan melalui BCA keyboardnya. Jadi kalau mau transfer ke rekening orang yang baru, kalian harus daftarkan dulu ke MBCA, baru bisa langsung transfer melalui MBCA, atau sewaktu-waktu setelah sekian lama kalian bisa pakai yang ini. Ini saya coba ke rekening saya sendiri, yang ini kan MBCA saya ini rekeningnya yang 8230. Saya coba transfer ke yang 034.
Setelah pilih rekening yang ingin dituju, di sana ada tulisan transfer ke 034 sekian atas nama saya sendiri. Transfernya berapa? Saya coba 100.000 aja, terus lanjut. Sini sama dengan seperti di QR. Ada input berita. Oke, karena ini opsional, saya nggak usah input lah. Lanjut aja. Dari rekening 823 ke saya, di bawahnya ada tulisan lagi rekening 034 sekian nominalnya 100.000. Tekan lanjut, baru input PIN MBCA. Oke, selesai. Ini tampilan untuk transfer yang sudah berhasil, teman-teman. Oke, transfer berhasil tanggal 26 April 2020 jam 11.18.36 ke Hendra, rekening 034 nominal 100.000. Oke, itu ada 3 pilihan lagi di bawah. Bisa ke home, itu kembali lagi ke tampilan awalnya BCA Keyboard. Ada share, dan ada seperti gambar SMS. Kalau gambar SMS itu kalian akan kirimkan teksnya saja ke orangnya. Kalau yang share ini kalian bisa kirimkan berupa gambar langsung. Oke. Nah, seandainya ini kalian terlewat, bukti transfernya kalian terlewat, jadi udah balik ke seperti ini. Kalian buka lagi ke MBCA. Harus masuk ke MBCA lagi, bro. Nggak bisa di BCA Keyboard. Masuk ke MBCA. Setelah itu kalian pilih yang menu M-Info. Menu M-Info, pilih mutasi rekening. Pilih aja periodenya yang hari ini, karena ini 26 bulan 4, pilih aja dari tanggal 26 sampai tanggal 26 bulan 4. Oke, di atasnya kan ada indikator tuh warna hijau sama biru. Setelah hijau, kita pilih tanggalnya, tekan send, input PIN BCA. Oke, ini dia. Ini dia. Udah ada di mutasi kita yang di sini. Oke, terus kalian bisa share. Tinggal pilih melalui apa, kalian share melalui WhatsApp, Line, atau apapun itu yang bisa menerima gambar. Oke. Udah selesai semua. Udah semua sepertinya ya. Info saldo udah, transfer sudah, mutasi rekening. Oke. Tadi kan pertama mutasi rekening saya kosong. Kalian bisa cek di sini juga. Klik mutasi rekening, tunggu lampunya warna hijau, input PIN BCA. Oke, ini dia. Warnanya merah karena uang keluar. Uang yang saya kirim dari rekening ini ke rekening satu lagi. Kalau uang yang masuk dia warnanya biru. Oke, udah semua ini, bro. Info saldo sudah, transfer sudah, mutasi rekening juga udah. Udah semua materi mengenai BCA Keyboard. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nyimak. Semoga dengan menggunakan BCA Keyboard ini sebagai keyboard utama kita lebih memudahkan kita dalam melakukan transaksi tanpa harus keluar dari aplikasi yang sedang kita gunakan. Yang penting ada untuk ketik teks ini, ada logo BCA-nya, itu udah bisa digunakan. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Sastrad Channel. Silahkan berkomentar di bawah jika ada ingin bertanya. Jika ada pertanyaan, silakan. Dan juga share video ini kepada teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan informasi mengenai BCA Keyboard. Terima kasih. Assalamualaikum.